Supporter Indonesia selalu bikin merinding, apalagi menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Timnas Indonesia akan balas dendam dengan Australia. Ini dia game kedua kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Indonesia lawan Australia. Memang menyala game ini, geng. Tiket pertandingan kat Stadium Gelora Bung Karno sold out. Dengar rumours ada kemungkinan iShow Speed turut akan hadir. Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu di Piala AFC Asia, Australia menang besar 4-0. Apabila abang kaji balik permainan hari itu, defense timnas agak longgar dan buat banyak kesilapan, terutamanya baki 10 minit permainan. Kali ini dengan adanya barisan defense Justin Hubner, J. Izzez, Rizky Rido dan penjawang gol world class Martin Paes, susah untuk Australia mencetak gol. Lebih-lebih lagi, pemain ke-12 penyokong timnas dalam stadium akan memastikan pemain Garuda fokus dan juga buat pemain Australia takut. Pemain Australia Aiden O'Neill berkongsi mereka perlu membuat persiapan mental untuk berlaga dengan Indonesia kat GBK. Dari segi pembinaan serangan, kelebihan timnas kali ini mereka ada The Professor Tom Hay. Tambahan pula timnas ada Wak Haji, Witan dan juga Rafael Street kat depan. Ini bukan game yang mudah dan walaupun ranking FIFA Australia 24, ramalan abang timnas Indonesia akan unggul 1-0. Kalau kalian nak abang buat TikTok live tonton game ini bersama-sama, komen gacho kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ya, hari ini adalah Timnas Day. Sebentar malam, tepatnya jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 20 di waktu Indonesia Tengah dan di jam 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Indonesia versus Australia. Tentu pertandingan ini yang paling mengejutkan buat kita semua ketika tiket yang dijual oleh PSSI dalam waktu 12 jam ludes seketika. Artinya bahwa pendukung atau supporter dari Timnas Indonesia hari ini akan memenuhi Gelora Bung Karno. Dan harapan kita, doa-doa kita bahwa Timnas Indonesia hari ini harus mampu untuk meraih kemenangan. Harus mampu untuk mempersembahkan yang terbaik, apalagi di kandang kita sendiri. Dan berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal sold out tiketnya Timnas Indonesia. Inilah komentar netizen selengkapnya. Sold out, itulah yang menggambarkan tiket dari pertandingan kedua dari kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia berhadapan dengan Australia di GBK. Jelas ini akan menjadi dukungan full. Dukungan full akan diberikan oleh supporter Timnas Indonesia kepada Timnas Indonesia di laga kedua nanti. Jelas tentu saja dengan full house ini akan menambah power, menambah motivasi. Ya, semoga bisa memberikan energi yang positif, bisa memberikan ya ibaratnya pemain ke-12 yang akan membantu Timnas Indonesia untuk bisa menghadapi Australia nanti dan bahkan bisa mencuri poin menghadapi raksasa dari Asia ini yang menurut gue Bahrain sudah membuktikan bahwa di kandang
Australia sendiri mereka mampu bahkan bukan hanya mencuri poin loh, tapi meraih kemenangan. Jadi anything can happen. Semoga dengan supporter yang memenuhi stadion bisa meningkatkan, bisa menambah atmosfer positif kepada timnas Indonesia. Oke? Segitu dulu. Gak habis pikir guys, 50.000 tiket terjual dalam waktu 12 jam aja. Kira-kira penyebabnya apa? Tapi tahan dulu, dihilangin dulu tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, kita lanjut. Sikat! Jadi selain timnas kita lagi berprestasi, namanya lagi banyak dibicarakan di sosmed, begitu juga dengan munculnya beberapa nama pemain diaspora yang tergabung dalam timnas Indonesia, yang juga digandrungi oleh banyak supporter pemula. Ada Nathan Chuaon, ada juga Rafael Strike, Justin Hubner, dan beberapa pemain lainnya. Terkait hal itu, gue punya informasi guys. Gue kutip dari Skor Indonesia, ini dia ada 11 besar pemain timnas Indonesia dengan pengikut Instagram terbanyak. Ya, di nomor 11 ada Rizky Ridho dengan follower 2 juta orang. Kemudian ada Nathan Chuaon dan Elkan Beget di urutan nomor 10 dan 9 dengan 2,08 juta followers. Kemudian ada Justin Hubner 2,38 juta. Di atasnya ada Witan Sulaiman 2,4 juta. Kemudian ada Mark Locke 2,7 juta di atasnya. Peringkat kelima ada Egy Maulana Fikri dengan 3,29 juta follower. Lalu di peringkat 4 ada Rafael Strike dengan 3,7 juta follower. Di peringkat ketiga ada Marcelino Ferdinand dengan 3,8 juta follower. Di peringkat kedua ada Asnawi Mangkualam dengan 4,19 juta. Dan peringkat pertama dengan follower terbanyak adalah masih Pratama Arhan. Menurut kalian gimana guys? Ada nggak kaitannya dengan banyaknya supporter pemula yang ingin melihat idolanya di pertandingan nanti? Atau ya penonton umum aja yang pengen memanfaatkan momentum untuk mendukung timnas Indonesia yang sekarang sangat berpeluang untuk mendapatkan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti? Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat! Ya, dukungan dari supporter timnas Indonesia ini pastinya akan memenuhi Gelora Bung Karno. Bayangkan 50.000 tiket laku terjual dalam waktu kurang lebih 12 jam. Artinya bahwa pendukung dari timnas Indonesia ini memang datang untuk menyaksikan secara langsung, untuk memberikan dukungan secara langsung kepada timnas Indonesia. Dan di sini pastinya kita akan memberikan dukungan-dukungan yang positif, memberikan doa-doa yang positif kepada timnas Indonesia. Belum lagi ada acara-acara nobar di mana-mana. Dan saya sangat yakin bahwa di malam ini, tanggal 10 September 2024, akan menjadi malam bersejarah untuk timnas Indonesia. Dan harapan terbesar saya bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain secara maksimal. Buktikan kepada dunia, buktikan kepada sponsor Anda, buktikan kepada supporter Anda bahwa kalian adalah yang terbaik. Kalian mampu untuk mempersembahkan prestasi kepada bangsa Indonesia. Ditambah lagi pemain timnas hari ini, dari hari ke hari kita menyaksikan bersama-sama ada berbagai macam perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Terlebih khususnya dengan kehadiran pemain diaspora yang memang sudah diasah, sudah diuji kemampuannya untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa nanti malam pasti Martin Paes yang akan menjadi penjaga gawang, dan harapan kita bahwa dengan kehadiran Martin Paes ini mampu untuk membuktikan kepada dunia bahwa hadirnya Martin Paes akan membawa Dewi Fortuna yang selalu berpihak kepada timnas Indonesia. Mari kita saksikan lagi komentar dari netizen yang lain. Lawan Australia, Indonesia akan menggunakan jersey keberuntungan.
Nah, ayo kalian bertanya-tanya nggak sih kira-kira Indonesia buat lawan Australia nanti akan pakai jersey warna merah atau putih? Timnas kita bermain di kandang, di home ya, di Gelora Bung Karno. Ya kemungkinan pakai merah nggak sih? Saat ditanyakan ke Bapak Sumarji ya kemarin ya, dia bilang, dia lapor ke Ketua PSSI nih, pakai jersey merah apa putih? Instingnya mana nih yang terbaik? Bahkan menurut informasi terbarunya, katanya Indonesia akan memakai jersey putih, jersey away saat lawan Australia besok. BTW kalian tahu nggak sih alasan dibalik kenapa Indonesia memilih untuk memakai jersey putih besok? Nih, kalian lihat aja hasil yang didapatkan oleh timnas senior ya. Ingat, timnas senior semenjak pakai jersey putih rilisannya Erspo ini, timnas kita belum pernah kalah satu kali pun. Menang 2-0 lawan Filipina di Jakarta, menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, dan terakhir imbang 1-1 lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dan timnas kita akan kembali menggunakan jersey putih saat lawan Australia di laga besok. Nah, sekarang gue mau nanya pendapat teman-teman semua nih. Kira-kira gimana? Setuju nggak timnas Indonesia menggunakan jersey putih? Apa menurut kalian tetap kecean lebih keren pakai jersey merah? Komentar yuk guys. Yuk kita komen. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info dari PSSI terkini bahwa tiket untuk laga Indonesia versus Australia sudah terjual habis. Ini tentunya kabar yang mengembirakan bagi khususnya pelatih Coach Sintayong yang menginginkan GBK penuh, GBK bising, GBK mendukung 100% timnas Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi beban tersendiri untuk skuad Australia untuk menekan secara psikologis, karena peluang masih sangat terbuka lebar. Pertandingan masih panjang, kualifikasi ini masih sangat-sangat panjang. Baru 2 pertandingan, masih ada sekitar 8 pertandingan. Prediksi skor Indonesia melawan Australia 1-0. Gawat gak sih guys? Buset dah, besok yang memimpin laga Indonesia versus Australia wasitnya itu wasit asal Qatar cuy. Wah gila sih ini mah. Semoga aja guys ya, semoga aja nih nanti wasit cuy, ini wasit memimpin laga dengan benar cuy, memimpin laga dengan fair gitu. Kalian udah tahu lah ya guys ya, kalian udah tahu lah kalau misalkan wasit asal Timur Tengah tuh pasti penuh dengan kontroversial cuy, penuh dengan kontroversi gitu. Jadi ya semoga aja lah ya, semoga aja timnas kita nggak dicurangi cuy. Sumpah gawat sih sebenarnya cuy. Gue juga bilang ini draw. Ini draw. Saya draw di kandang ya. Justru kejutan-kejutannya itu adalah mungkin melawan Australia, kemudian Cina di kandangnya Cina atau apapun gitu. Kalkulasinya akan tidak jauh-jauh dari situ gitu loh, bahwa mereka harus ngotot di kandang. Kalau sopun 1 poin lawan Australia udah luar biasa. Lo apa? Ini akan textbook. Pemain akan mendapat tekanan besar dan gue takut mereka nggak bisa tampil tanpa beban. Dibandingkan tekanan di Arab Saudi. Australia itu di atas Arab Saudi. Di Arab Saudi nggak ada tekanan justru. Karena mereka main away. Everybody expect kayak lu mainstream kardus expect akan kalah. Di situ akan ada kejutan. Ya lawan Australia juga expect kalah. Di situ ada kejutan, bro. Enggak. Ini bukan draw, tapi mereka tidak akan tampil extraordinary kayak lawan di Saudi. Di kandang itu tekanan besar. Tekanan tuan rumah, supporter sendiri. Supporter sendiri, media dan kita expect ya. Jadi gue bilang draw, gue setuju, lebih itu udah bisa bilang maksimal lah. Karena memang kalau bermain di kandang pasti harapannya menang kan, tekanan dari media, dari supporter. Kita ada waktunya nih di kandang menang ya, mungkin masuk akal. Iya, sama kayak lawan Vietnam. Di kandang Irak. Irak kita kuasai pertandingan. Away 0-3 lawan Vietnam. Kita kuasai pertandingan, tapi Irak berapa peluang? Gol gitu. Kita tidak bisa manfaatkan peluang karena tekanan. Karena tekanan. Saya sepakat. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen dalam persiapan menjelang Indonesia berhadapan dengan Australia. Dukungan-dukungan dari pemirsa sekalian, dari supporter Timnas Mania di mana saja kita berada adalah dukungan-dukungan yang positif dan harapannya agar dalam pertandingan sebentar malam Dewi Fortuna bisa berpihak kepada Timnas Indonesia. Mari kita doakan yang terbaik karena kemenangan dari Timnas Garuda kita adalah kebahagiaan, adalah sebuah prestasi yang pastinya mereka persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa jangan lupa kita harus terus memantau akun-akun yang biasanya selalu menyerang Timnas Indonesia agar mereka-mereka ini selalu dalam pengawasan kita. Jangan sampai mereka memberikan tekanan-tekanan yang negatif yang pada akhirnya akan mengganggu mental dari para pemain Timnas Indonesia. Sekali lagi saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita doa bersama, kita memberikan dukungan yang positif kepada Timnas Indonesia agar dalam laga pertandingan melawan Australia hari ini jam 19 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja informasi-informasi yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, khususnya para supporter Timnas Indonesia, bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.